Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai matriks. Nah, di bagian satu ini kita akan mempelajari pengenalan matriks dulu. Kira-kira matriks itu apa sih? Oke, langsung saja. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Ada satu quotes dari Jerome Pauline Jabat. Just because you fail once, it doesn't mean you are gonna fail at everything. Hanya karena kamu gagal sekali, itu bukan berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian matriks dulu. Nah, matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Contohnya, contohnya seperti ini. Dia berbentuk persegi panjang, disusun menurut baris dan kolom. Nah, yang ini namanya adalah baris. Ini baris. Nah, sedangkan yang dari atas ke bawah ini namanya adalah kolom. Oke, sudah paham ya perbedaannya baris dan kolom? Lanjut, notasi matriks. Matriks ini dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Jadi matriks itu dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen itu atau anggota-anggotanya, ini namanya anggotanya, dinyatakan dengan huruf non kapital. Berarti dia bukan huruf kapital. Nah, misalkan jika A adalah sebuah matriks, maka AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, AIJ berarti A ini adalah elemennya, I ini adalah baris ke I, J baris ke J. Contohnya, misalkan ada matriks A140, 2min53, 267. Nah, elemen pada baris kedua kolom ketiga atau baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga atau A23. Berarti yang ini ya, berapa? Elemennya adalah 3. Kemudian elemen baris ketiga kolom kedua atau A32, baris ketiga kolom kedua, berarti yang mana? Baris ketiga kolom kedua, berarti yang ini. Jadi elemennya adalah 6. Elemen pada baris ketiga kolom ke-1 atau A31, berarti baris ketiga kolom ke-1 yang ini. Elemennya adalah 2. Oke, dapat dipahami? Lanjut. Ordo matriks. Nah, jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Jadi ordo ini adalah ukurannya. Nah, contohnya, misalkan matriks A ini adalah 2, 3, 0, 3, 1, min 2. Maka ordonya adalah M itu baris N kolom. Berarti barisnya ada berapa ini? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Maka ordonya adalah 2 kali 3. Bisa ditulis A 2 kali 3 seperti ini. Contoh lagi. Nih, misalkan B, matriks B ada berordo 3 kali 1. Maka barisnya ada 3, kolomnya ada 1 seperti ini. Nah, maka matriks B berordo 3 kali 1. Nih, lanjut ke bagian kedua, jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ini dibedakan menjadi 2. Yakni yang pertama, berdasarkan banyak baris dan kolom, dan yang kedua, berdasarkan polanya. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang pertama, yakni jenis-jenis matriks berdasarkan baris dan kolomnya. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya, nah seperti ini. Contohnya A123 dan B37. Ini kan dia terdiri dari satu baris. Berarti ini disebut matriks baris. Oke. Yang kedua ada matriks kolom. Karena tadi ada matriks baris terdiri dari satu baris, maka matriks kolom adalah
matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya A75 B132. Nah, dia terdiri dari satu kolom. Seperti ini. Bebas dia mau ada berapa baris kah, 2 baris kah, 3 baris kah, atau 5 baris kah, terserah. Yang penting dia hanya ada satu kolom, maka dia dinamakan matriks kolom. Oke. Lanjut, yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Sesuai namanya, matriks persegi panjang ini memiliki matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Nah, berarti jumlah baris dan kolomnya jika dia itu berbeda, maka dia disebut dengan matriks persegi panjang. Contohnya, nah, dia kalau baris dan kolomnya beda kan jumlahnya? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Beda, berarti dia disebut matriks persegi panjang. Lanjut, ada matriks ini. Ada berapa bariskah ini? Ada 1, 2, 3. Ada 3 baris, berapa kolom? 1, 2, ada 2 kolom. Berarti dia jumlah baris dan kolomnya berbeda, maka dia dinamakan matriks persegi panjang. Lanjut, ada matriks persegi panjang, maka ada matriks persegi. Kira-kira apa ya matriks persegi ini? Nah, jadi kalau persegi panjang kan jumlah baris dan kolomnya berbeda. Kalau matriks persegi berarti dia memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Oke, contohnya. Nah, dia mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Jumlahnya sama, maka dia disebut matriks persegi. Atau yang ini, barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Dia disebut matriks persegi. Nah, lihat, ini namanya adalah diagonal. Diagonal dari matriks persegi disebut diagonal utama. Dari pojok kiri atas miring ke pojok kanan bawah. Ini disebut diagonal utama. Sedangkan kebalikannya, ketika dia diagonal yang ke sebelah sini disebut diagonal sekunder atau diagonal samping. Oke. Nah, hasil penjumlahan diagonal utama ini disebut trace. Lanjut, masih jenis-jenis matriks. Sekarang yang jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama ada matriks 0. Nah, matriks 0 berarti matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya ini, matriks A berordo 2 kali 3, isinya semuanya 0. Ini disebut matriks 0. Nah, matriks diagonal berarti matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya 0, sedangkan elemen lainnya itu 0. Oke, masih ingat kan diagonal utama? Diagonal utama berarti dia yang matriks persegi yang, nah ini diagonal utama. Diagonal utamanya tidak semuanya 0, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Contohnya ini. Nah, dia diagonal utamanya yang mana? Nah, yang ini kan diagonal utamanya tidak semuanya 0, sedangkan elemen yang lainnya ini bernilai 0, maka dia disebut matriks diagonal. Contoh lain, nah, elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya 0. Ini tidak semuanya 0 kan? Diagonal utamanya, nah ada angka 1 kan bukan 0, jadi dia termasuk matriks diagonal. Lanjut, ada matriks identitas, biasa disebut dengan I. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Contohnya ini. Nah, lihat diagonal utamanya dia bernilai 1, 1, 1. Berarti dia disebut matriks identitas. Contoh lagi, yang I ordo 2 kali 2, nah identitas, karena dia diagonal utamanya adalah 1. Kemudian lanjut, ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, matriks segitiga ini ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Lanjut aja, matriks segitiga atas dulu. Nah, matriks segitiga atas ini biasa disebut dengan U. Nah,
elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Jadi semua elemen di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Contohnya, nah diagonal utamanya yang mana? Diagonal utamanya adalah yang ini. Di bawah diagonal utama dia bernilai 0, ya kan? Berarti dia disebut matriks segitiga atas. Nah ini dia terbentuk segitiga atas. Kebalikannya, matriks segitiga bawah ini berarti kebalikan dari matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah biasa disingkat dengan L, disebut dengan L. Nah, berarti elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Contohnya ini. Nah, jadi elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Nih. Nah, sehingga dia terbentuk segitiga bawah. Oke? Lanjut. Dari sini kita lanjutkan ke transpose matriks. Kira-kira apa ya transpose matriks itu? Nah, transpose matriks adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Contohnya, misalkan saya punya matriks A 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita ini akan di transpose menjadi A transpose. Nah, ketika dia jadi A transpose, maka baris kita tukar dengan kolom. Kolom kita tukar dengan baris. Maka baris ini, baris yang atas ini, dia akan menjadi kolom. Nah, barisnya kan 1 2 3, dia jadi kolom. Di 1 2 3 jadi kolom. 4 baris 4 5 6, baris kedua. Dia jadi kolom kedua. 4 5 6. Kemudian baris ketiga 7 8 9 kita jadikan kolom ketiga. Seperti ini. Oke, contoh lagi. Misalkan ada 2 1 4 1 4 5 4 5 3. Kita jadikan transpose menjadi A transpose. Nah, kita A transposkan berarti baris jadi kolom. Baris pertama jadi 2 1 4. Tetap ya. Ini jadikan kolom berarti tetap 2 1 4. Kemudian baris kedua jadi 1 4 5. Kita ubah ke kolom tetap 1 4 5. Kemudian baris ketiga 4 5 3. Kita ubah ke kolom ketiga tetap 4 5 3. Oke. Nah, dari sini A sama A transpose ini sama kan? Maka jika A sama dengan A transpose, maka matriks A ini disebut matriks simetris. Oke, sebab yang terakhir adalah kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Contoh, diketahui matriks A setengah 0 6 4 dan matriks B adalah sin 30 0 akar 36 2 pangkat 2. Nah, pada baris pertama, kolom pertama setengah. Nah, sin 30 dia seletak dengan sin 30. Sin 30 ini berapa? Sin 30 hasilnya kan setengah juga kan? Sama. Oke, 0 baris ke 1 kolom kedua 0. Yang matriks B juga 0. Kemudian baris kedua kolom ke 1 6. Matriks A bernilai 6. Elemen matriks B adalah akar 36. Akar 36 berapa? Akar 36 adalah 6 juga. Kemudian baris kedua kolom kedua matriks A elemennya adalah 4. Baris kedua kolom kedua matriks B nilainya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nilainya berapa? Nilainya adalah 4. Berarti sama kan? Jadi matriks A ini sama dengan matriks B. Oke, lanjut aja ke contoh soal. Contoh soal 1. Matriks berikut yang merupakan matriks identitas adalah, ingat, matriks identitas itu apa? Ya, matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1. Oke, jadi yang mana? Yang A dulu, 1 1 1 1. Apakah diagonal utamanya 1? Iya, tapi elemen lainnya dia ini bukan 0, jadi salah. Yang ke B, diagonal utamanya 0 sama 0, salah. Yang C 0 0 0 0, berarti ini disebut apa?
Nah, ini disebut matriks 0. Yang ke D diagonal utamanya salah, yang ke E diagonal utamanya 1 1, elemennya 0. Benar ya? Berarti matriks berikut yang merupakan matriks identitas adalah yang E. Lanjut, contoh soal 2. Diketahui sebuah matriks ini adalah matriks diagonal, maka nilai A, B, C berturut-turut adalah, nah, matriks diagonal. Matriks diagonal, maka selain diagonal utamanya ini dia bernilai 0. Oke, sekarang yang ini dulu kita cari. A plus 2, berarti ini nanti hasilnya adalah 0. Kira-kira A ini nilainya berapa biar dia bisa 0? Nah, A plus 2 sama dengan 0, maka A sama dengan min 2. Yang B, yang sekarang lanjutnya A plus B. A plus B sama dengan 0. A nya tadi didapat min 2, B nya sama dengan 0, maka B sama dengan 2. Sekarang yang ini berarti dia juga 0 kan? C min 5 sama dengan 0, maka C sama dengan 5. Nah, berarti kita udah ketemu A nya min 2, B nya 2, C nya 5. Berarti jawabannya adalah ya yang C. Oke, lanjut contoh soal berikutnya. Nah, diketahui matriks A adalah 1, 2, min 3x, 0, 5. Yang B 1, min 4, 0, 5. Matriks A ini sama dengan B, maka nilai X adalah, jadi matriks A ini sama dengan B, berarti elemen yang seletak bernilai sama. Kita disuruh nyari X, berarti yang ini 2 min 3x ini seletak dengan min 4, berarti 2 min 3x sama dengan min 4, maka min 3x sama dengan min 4 min 2, berarti min 3x sama dengan min 6, x sama dengan min 6 per min 3, x sama dengan 2. Jadi nilai x nya adalah 2. Jawabannya B. Oke, lanjut. Diketahui matriks A sama dengan 7x, 4 min 2y, kemudian 4, 8, dan matriks B adalah 14, 6, z plus 1, 8. Matriks A sama dengan matriks B, maka nilai x plus y plus z adalah, nah, berarti kita cari dulu apanya ini? Kita cari dulu nilai x, y, z. Habis ketemu, baru kita jumlahkan. Oke, dari cari x-nya dulu. Berarti dari sini kan 7x. 7x letak dengan 14, maka 7x sama dengan 14. X sama dengan 14 per 7, didapat 2. Kemudian yang y. Y seletak dengan 4 min 2y, ini kan dia seletak dengan 6, maka 4 min 2y sama dengan 6, kemudian min 2y sama dengan 6 min 4, min 2y sama dengan 2, maka y sama dengan min 1. Oke, lanjut. Yang z, berarti z ini di sini dia seletak dengan 4, z plus 1 seletak dengan 4, maka 4 sama dengan z plus 1, 4 min 1, 1-nya pindah ruas ke kiri, maka 4 min 1 sama dengan z, maka 3 sama dengan z, atau z sama dengan 3. Udah ketemu semuanya, x-nya ketemu 2, y-nya ketemu 1, z-nya ketemu 3. Maka nilai x plus y plus z sama dengan 2 ditambah min 1 ditambah 3. 2 min 1 dapat 1, 1 tambah 3, 4. Oke, sampai sini tanyakan. Oke, lanjut contoh soal berikutnya. Nah, diketahui matriks A adalah 1, 2 plus x, 3y min 2, dan matriks B sama dengan 1, 2x, 3, 3y plus 10. Jika A sama dengan B, maka A transpos adalah, nah, berarti kita cari dulu nilainya. Ketika x, y nya udah ketemu, baru kita transposkan. Oke, A sama dengan B, maka nah, yang ini 2 plus x letak dengan 2x, maka 2 plus x sama dengan 2x. X min 2x sama dengan min 2, maka min x sama dengan min 2, x sama dengan 2. 2 pas kita bagi min, jadinya dapat x sama dengan 2. Lanjut yang y. Nah, yang ini dia seletak, y min 2 ini seletak dengan 3y plus 10.
maka Y-2 sama dengan 3Y plus 10. Y yang 3Y kita pindahkan ke kiri jadi min, Y min 3Y sama dengan 10. Min 2 pindah ke kanan jadi plus 2, jadinya Y min 3Y dapat min 2. 10 tambah 2, 12, maka Y nya sama dengan min 6. Min 6 didapat dari 12 dibagi min 2. Oke, X sama Y udah ketemu, maka matriksnya adalah A1, ini kan 2 tambah 2 terus 3, Y dapat min 6, min 2. Maka matriks A adalah 1, 4, 3, min 12. Nah, ditanyakan matriks A udah ketemu. Nah, ditanyakan adalah A transpose. Maka A transpose adalah, nah ini baris dijadikan kolom, maka baris 1 4 kita jadikan kolom jadi 1 4, baris 3 min 12 kita jadikan kolom jadi 3 min 12. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Thank you. Any questions? Kalau ada pertanyaan silahkan chat di grup atau japri Kak Arum. Oke. Nah, di sini ada 4 latihan soal, bisa dibuat latihan. Oke. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.